Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan membahas hasil review video kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Apakah AI dapat meniru sifat khas yang dimiliki oleh manusia ataukah yang sulit ditiru oleh program? Contohnya saja, insting, kreativitas, emosional, dan membuat hubungan atau dapat menjadi belahan jiwa. Selanjutnya, di dalam video ini akan membahas cerita orang-orang yang mengembangkan ide tersebut. Nah, di bagian ini terdapat model companion atau pendamping. Nah, yang pertama diceritakan oleh Downey, seorang pencipta di California menggunakan seni wawasan psikolog dan beberapa AI inovatif dapat memecahkan kode perasaan manusia. Nah, kode perasaan manusia itu adalah cinta. Selanjutnya yaitu Matt MC.Mullen, seorang founder dan CEO Realbotix. Matt MC.Mullen mengatakan bahwa boneka yang dibuatnya dapat digunakan untuk pria dan wanita untuk saling berhubungan. Nah, maksudnya ini untuk saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu Messi-Q, seorang produksi artis. Messi-Q membuat mata yang sangat nyata. Menurut Messi-Q, boneka ini digunakan untuk meniru atau pengganti pasangan yang sedang mengalami kecelakaan atau kehilangan, sehingga pasangan yang ditinggalkan tersebut akan memiliki semangat lagi dan memiliki kehidupan baru. Cerita selanjutnya yaitu dari Kathleen Thorpe, seorang produksi artis yang membuat wajah manusia atau wanita yang seperti aslinya dan mendekati sempurna, akan tetapi menurut Kathleen, boneka ini hanyalah alternatif saja. Selanjutnya dari Downey. Awalnya mereka hanya menganalisis hubungan dan perasaan orang lain. Contohnya seseorang mengingat hari ulang tahun pasangannya atau menanyakan kabar hari ini, lalu mereka membuat AI yang dapat mengingat hal-hal tersebut yang membuat pasangan yang masih hidup dapat merasa dipedulikan lagi. Selanjutnya itu Kyle Lenrod, seorang spesialis yang menciptakan perangkat lunak asisten pribadi untuk komputer. Cara pembuatannya yang pertama pengenalan suara dengan mengubah ucapan menjadi teks, lalu chatbox mencocokkan masukan pengguna dengan tanggapan yang telah diprogram sebelumnya. Percakapan di chatbox hanya bersifat umum. Kyle memiliki lebih dari 4.000 pengguna untuk menghasilkan lebih dari 10 juta basis log pengguna percakapan. Hal ini dapat membantunya untuk membuat sebuah sistem AI yang mirip dengan percakapan manusia. Selanjutnya itu Pedro Domingos, Professor of Computer Science, University of Washington. Pedro menceritakan Shawways merupakan softbot yang dimiliki Microsoft di Cina yang dapat berinteraksi secara emosional dengan pengguna dan pengguna menjadi ketagihan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sudah tidak dapat dibedakan antara manusia dengan komputer. Selain itu, pengguna juga ada yang menyatakan cinta kepada Shawways. Selanjutnya yaitu Ran El-Kalioubi. Menurut dia ada sebuah penelitian di USC di mana Simsensi yang dapat melihat pasien PTSD. Lalu Simsensi mewawancarai pasien dan Simsensi memiliki kecerdasan emosional. Jadi Simsensi dapat dikatakan sebagai dokter. Pasien malah terbuka dengan Simsensi daripada dokter dengan alasan dokter manusia karena dianggap lebih menghakimi. MC.Mullen mengatakan bahwa bagian kepala terbagi menjadi beberapa bagian, lalu bagian-bagian tersebut akan dirakit. MC.Mullen menggabungkan teknik
pemrograman kesenian saat meletakkan kepala dengan tubuh, karena yang ada dalam kepala tersebut sangatlah penting. Robot dan AI ini dapat menjawab percakapan yang tidak dapat diprediksi. Saat ini robot dan AI dapat mendengar akan tetapi belum bisa melihat dan memproses isyarat visual yang kompleks. Menurut Al-Qalyubi, fisik komputer adalah ide yang dapat dilihat oleh mesin yang dapat melihat wajah dan gambar. Dengan adanya robot dan AI ini akan menjadi kita lebih untuk menghargai dalam hubungan. Karena kembali lagi robot dan AI ini hanya alternatif saja. Selanjutnya yaitu bagian dapatkah AI membuat seni nyata? Apakah AI dapat menggambarkan dari pengalaman manusia untuk mengekspresikan diri seperti artis? Yang pertama dari Oscar Sharp yang membuat film yang ditulis oleh AI. Oscar Sharp ini adalah seorang sutradara film yang membuat film yang ditulis oleh kecerdasan buatan atau AI. Jika memainkan permainan yang ada sesuatu di tag, maka tiba-tiba semuanya menjadi jauh lebih menarik. Jadi AI ini akan menulisnya dan sutradara tinggal duduk saja. Selanjutnya yaitu Benjamin. Apa itu Benjamin? Benjamin merupakan program AI yang menulis skenario gagasan digital dari dua manusia kreatif dan berprestasi, yaitu Sharp, seorang pemenang penghargaan BAFTA, dan Ross Goodwin, seorang seniman teknologi. Jadi Ross ini membuat karya seni dengan kode. Selanjutnya yaitu mesin membuat seni dan kreativitas. AI dapat mengetahui sebuah cerita menjadi orisinil. Jika memiliki komputer yang membuat lukisan hebat dan membuat musik yang tidak kalah dari musik yang dibuat oleh manusia. Jadi, musik yang dibuat oleh mesin dan musik dibuat oleh manusia tidak bisa dibedakan lagi. Selanjutnya yaitu cara kerja Benjamin. Setiap langkah, mesin dapat memprediksi kata, huruf, dan spasi berikutnya seperti cara manusia menulis sebenarnya. Ross memberikan Benjamin dengan skenario yang sangat banyak. Cara kerjanya yaitu mengambil masukan yang diberikan oleh Ross dan melihatnya dan mencoba menemukan pola statistik dalam masukan Ross tersebut. Hal semacam ini menghasilkan banyak output karena Benjamin handal dalam input. Lalu mereka telah membuat 3 film Benjamin, yaitu Sunspring, It's No Game, dan Zone Out. Selanjutnya yaitu aspek favorit Goodwin dari film Sunspring, yaitu pada adegan kamera. Mengapa? Karena satu adegan di mana sebenarnya meminta dia untuk menggunakan kameranya sendiri. Mesin dapat menempatkan instruksi kamera dalam urutan tindakan, tetapi entah bagaimana itu menciptakan efek surrealis dan lalu implementasi oleh kru produksi. Selanjutnya yaitu AI menulis skrip dan robot melakukan acting. AI akan menulis semua skripsinya, robot akan melakukan acting. Semuanya akan menjadi kartun AI. Akan tetapi inti dari ini adalah latihan berpikir. Membuat mesin penulis seperti orang bukan tentang mengelantarkan orang tersebut, hanya saja menambah kemampuan seseorang. Dunia industri otomotif mengalami kemajuan yang pesat dalam waktu beberapa tahun ke depan. Salah satunya yaitu perkembangan mobil otonom. Pertanyaannya adalah, perlukah kita memakai teknologi autonomous dalam mengendarai mobil? Pertanyaan yang menarik. Bagi yang belum tahu, the autonomous cars atau mobil otonom merupakan sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungannya dan bergerak tanpa pergerakan dari manusia, melainkan dengan kecerdasan buatan. Bukannya itu enak sekali buat kita? Kita tinggal duduk, santai, dan biar AI yang bekerja.
Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari mobil otonom dalam hidup manusia. Salah satunya yaitu 1. Meminimalisir kecelakaan berkendara. Dilansir dalam video itu, mobil otonom dipercaya dapat mengurangi angka kecelakaan berkendara. Akan tetapi, apa betul bisa meminimalisir kecelakaan? Kita lihat risiko terbesar saat menggunakan mobil otonom, yaitu saat internet tiba-tiba mati mendadak, atau AI tiba-tiba mati. Itu kan bisa membuat sebuah peristiwa kecelakaan baru. Dan yang kedua, kemudahan transportasi. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya AI pada jalan, baik pada mobil, bus, bahkan sebuah truk, diharapkan manusia diberi kemudahan dalam berkendara. Saya pikir itu hal yang bagus, karena dengan adanya hal itu, sarana transportasi akan tertib dan dengan keakuratan AI juga meminimalisir human error saat berkendara. Sungguh menarik. Dalam video tersebut, dibahas pula pemanfaatan AI dalam bidang mobil balap yang diberi nama ajang RoboRace. Bagi yang belum tahu apa itu RoboRace merupakan kompetisi mobil balap yang digerakkan secara mandiri, bertenaga listrik, dan menjadi kejuaraan umum untuk mobil otonom. Ada beberapa komponen sistem atau teknologi yang penting dan dibutuhkan dalam ajang RoboRace, yaitu 1. OXTS atau Global Positioning System. Cara kerjanya sama seperti GPS yang dapat mengetahui koordinat mobil balap secara akurat dalam trek balapan. Sistem ini menentukan letak mobil balap dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Kemudian, yang kedua, LiDAR atau Light Detection Ranging, merupakan laser scanner yang ada pada mobil balap untuk mendeteksi dan membuat map 3 dimensi di sekitar mobil sehingga mobil bisa melaju bebas tanpa harus kena hambatan dengan mengukur selang waktu antara transmisi serta dan deteksi sinyal lewat pancaran radio. Dan yang terakhir yaitu V2V atau Vehicle to Vehicle Communication, yaitu interaksi komunikasi di antara mobil balap satu dengan yang lainnya dan setiap mobil dapat mengetahui posisi dalam trek. Semua komponen ini kemudian digabung dan dijadikan suatu kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mengemudi otomatis dalam sebuah ajang balap. Pertanyaan besar yang pertama yaitu, bagaimana AI bisa selevel dengan kecerdasan manusia? Untuk bisa mencapai hal itu, diperlukan banyak sekali tes yang diperlukan hingga bisa mencapai tingkat tersebut. Dan saya sendiri pun tidak tahu bisakah AI bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Dan menurut saya, AI bisa mencapai tingkat melebihi tingkat manusia dalam beberapa aspek. Tidak semuanya sih. Misalkan, bisakah AI juga bisa berempati? Well, hanya waktu yang bisa menjawab itu. Oke, yang kedua, dibutuhkan waktu berapa lama AI bisa selevel dengan kecerdasan otak manusia. Yang pastinya sih butuh waktu yang lama dan melakukan uji coba tes yang sangat banyak untuk bisa selevel dengan otak manusia. Mungkin membutuhkan waktu puluhan, ratusan tahun, siapa yang tahu. Dan yang terakhir, apakah AI bisa mengganti pekerjaan manusia? Dalam video tersebut, AI bisa mengganti beberapa pekerjaan manusia, tapi tidak semuanya loh ya. Dan saya pun tidak tahu ke depannya sudah berapa banyak pekerjaan manusia yang tergantikan dengan AI. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.